Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7A yang beranggotakan Anissa Tiara Damayanti, NRP 104119100012, dan saya Ramadhani Jalanti Anwar, NRP 104119100025, akan menjelaskan diagram PNID yang telah kami desain. Next. Oke. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya, yaitu definisi PNID, unit boiler pada industri pupuk, dan steam drum yang nanti juga akan dijelaskan oleh Anissa Tiara Damayanti. Next. Yang pertama, definisi PNID atau Piping and Instrumentation Diagram. PNID dapat diartikan sebagai alat bantu untuk menerangkan konsep desain dari suatu proses dan kebutuhan pabrik atau unit produksi yang perlu atau akan dibangun. PNID ini sendiri juga merupakan ilustrasi skematik secara mendetail mengenai hubungan fungsional perpipaan, instrumentasi, dan komponen sistem peralatan di dalam suatu pabrik. PNID ini memuat informasi penting mengenai semua komponen pabrik, baik dalam fase desain, fase konstruksi, maupun fase operasional. Adanya PNID bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu pabrik proses bekerja, pipa ukuran apa saja yang digunakan, dan instrumentasi apa saja yang digunakan, serta lain sebagainya. Selanjutnya, unit boiler pada industri pupuk. Boiler ini merupakan equipment yang banyak digunakan dalam dunia industri. Secara umum, boiler berfungsi untuk memproduksi uap dengan mengubah fasa dari cair ke gas melalui proses pemanasan. Proses pemanasan yang terjadi ini dilakukan oleh burner dengan memanfaatkan bahan bakar berupa batu bara atau solar. Solar ini digunakan pada saat startup awal boiler. Unit boiler yang beroperasi di industri pupuk merupakan plant tersendiri yang terdiri dari komponen-komponen utama seperti steam drum, water drum, furnace, economizer, air preheater, superheater, burner, safety valve, manometer, gelas pedoman air, manhole, soot blower, blowdown, force, dan stack. Unit boiler ini merupakan boiler yang digunakan untuk memproduksi steam yang berfungsi untuk membangkitkan listrik pada pabrik pupuk. Lalu untuk steam drum sendiri merupakan salah satu komponen pada boiler pipa air yang berfungsi sebagai reservoir campuran air dan uap air, dan juga berfungsi untuk memisahkan uap air dengan air pada proses pembentukan uap superheater. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses PNID yang telah kami desain. Di sini kami menggunakan PNID steam drum unit boiler pada industri pupuk. Nah, berikut ini merupakan diagram PNID dari unit steam drum boiler yang biasanya terdapat pada industri pupuk. Dapat dilihat bahwasanya di dalam diagram PNID terdapat banyak sekali simbol, singkatan, serta garis yang berbeda-beda, dan semuanya memiliki makna yang berbeda pada setiap proses dalam industri. Jadi di sini proses dimulai dari unit economizer, di mana unit ini disimbolkan dengan bentuk persegi 5 memanjang ke samping, yang mengartikan hal tersebut adalah unit lain dari proses sebelumnya. Economizer di sini adalah alat pemindah panas berbentuk tubular yang digunakan untuk memanaskan air umpan boiler sebelum air tersebut masuk ke dalam steam drum. Selanjutnya, air tersebut dialirkan melalui pipa yang disimbolkan oleh garis lurus tipis berwarna hitam. Di situ juga terdapat globe valve yang memiliki arah gerak linier dan dirancang sebagai stopping atau untuk menghentikan aliran. Bisa juga sebagai membuka aliran dan untuk mengatur aliran. Selanjutnya, feed tersebut akan diproses di PI atau singkatan dari pressure indicator yang berfungsi untuk mengetahui berapa nilai tekanan pada aliran proses tersebut. Setelah diketahui tekanan pada aliran proses tersebut, selanjutnya ditransmisikan melalui PT atau pressure transmitter. Fungsi pressure transmitter di situ adalah untuk mengukur tekanan, lalu mentransmisikan sinyal output ke sistem kontrol atau yang disebut dengan PC, pressure control. Di
situ simbolnya PC. Dan di situ terdapat garis putus-putus yang menyimbolkan sebagai sinyal aliran proses. Selain itu di situ ada simbol pneumatik di mana mengartikan bahwa aliran tersebut terdapat udara pneumatik. Lalu selanjutnya di steam drum tersebut menghasilkan uap atau steam. Jadi selain dari economizer di sini feed-nya juga berasal dari steam. Steam drum tersebut menghasilkan suatu steam yang kemudian masuk ke dalam pressure indikator kedua yang fungsinya sama untuk mengetahui beberapa nilai tekanan pada aliran proses tersebut. Kemudian setelah diketahui tekanan tersebut ditransmisikan melalui PT kedua atau pressure transmitter kedua untuk mengukur tekanan lalu mentransmisikan sinyal output ke sistem kontrol kedua atau PC2. Di situ juga terdapat garis putus-putus, sama seperti yang sebelumnya, juga terdapat pneumatik. Lalu di situ ada transmitter yang terletak di antara dua pressure transmitter. Fungsinya untuk menerima transmisi dari kedua transmisi yang kanan sama yang kiri, kemudian memberikan sinyal kontrol. Di situ disimbolkan sebagai FIC. Oke, next, Anissa. Selanjutnya pada superheater, yang mana pada superheater ini terdapat beberapa elemen pengendali. Di sini ada TI atau temperatur indikator, lalu dilanjutkan TT atau temperatur transmitter yang mana akan melakukan transfer sinyal pada temperatur controller, yang nantinya akan menghasilkan sinyal pneumatik dan valve dapat mengatur besaran superheater sesuai dengan set point yang diinginkan. Fungsi superheater di sini adalah untuk menaikkan suhu uap basah menjadi lebih tinggi dari suhu uap jenuh dari boiler agar menjadi uap kering. Kemudian untuk control level di sini ada level indicating controller dan juga ada level alarm high yang tersambung dengan level transmitter, yang di sini akan mengontrol level sesuai dengan set point yang diinginkan. Di sini terdapat dua valve yang nantinya dapat masuk ke steam drum. Dan selanjutnya pada steam drum ini, steam basah yang dihasilkan akan menempati posisi di atas karena perbedaan densitas atau massa jenis, yang mana air memiliki massa jenis yang lebih tinggi daripada gas. Saturated steam yang mengalami fase saturated tersebut menuju ke superheater untuk diproses kembali sampai menghasilkan uap kering. Dan di sini diproses untuk menjadi water drying. Sekian presentasi dari kelompok 7A, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.